Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismi Kunti Muflihah, NIM 221010932 dari semester 4 kelas malam. Video kali ini saya buat untuk melanjutkan video yang sebelumnya, yaitu tentang rangkuman bab 1. Di sini saya akan melanjutkan bab 2, yaitu tentang aspek pasar. Banyak produsen yang terlebih dahulu melakukan riset pasar dengan berbagai cara. Misalnya dengan melakukan tes pasar melalui pemasangan iklan seolah-olah barangnya sudah ada. Tujuannya adalah untuk melihat kondisi permintaan yang ada sekarang ini terhadap produk yang akan diproduksi. Apakah mendapat tanggapan atau tidak dari calon konsumen, baik kualitas maupun harga. Dari hasil tes pasar, perusahaan dapat meramalkan berapa besar pasar yang dapat diserap, bagaimana penyerap pasar yang ada, termasuk yang ada di tangan para pesaing. Seorang pemasar harus selalu tahu lebih dulu pasar apa yang akan dimasukinya. Seperti satu, ada tidaknya pasar. Yang kedua, seberapa besar pasar yang ada. Kemudian yang ketiga, ada potensi pasar serta tingkat persaingan yang ada, termasuk besarnya market share yang akan direbut oleh market share pesaing. Yang kedua, ada tujuan perusahaan dalam pemasaran. Secara khusus dalam aspek pasar dan pemasaran, tujuan perusahaan, baik perusahaan dagang ataupun jasa, untuk memproduksi atau memasarkan produknya dapat dikategorikan sebagai berikut. Tujuan perusahaan dalam pemasaran: 1, yaitu meningkatkan penjualan dan laba. Yang kedua adalah menguasai pasar. Yang ketiga adalah mengurangi pesaing. Yang keempat adalah menaikkan prestis produk tertentu di pasaran. Yang kelima adalah memenuhi pihak-pihak tertentu. Yang ketiga ada pasar dan pemasaran. Setiap ada kegiatan pasar selalu diikuti oleh pemasaran, dan setiap kegiatan pemasaran adalah untuk mencari atau menciptakan pasar. Pengertian pasar secara sederhana dapat diartikan sebagai tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Pasar juga dapat diartikan sebagai mekanisme yang terjadi antara penjual dan pembeli, atau tempat bertemunya atau pertemuan antara permintaan dan penawaran. Permintaan itu sendiri adalah jumlah barang yang diminta konsumen pada berbagai tingkat harga pasar suatu waktu tertentu. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, yaitu 1, harga barang itu sendiri. Yang kedua adalah harga barang lain. Yang ketiga adalah pendapatan. Yang keempat adalah selera. Kemudian yang kelima adalah jumlah penduduk. Yang keenam adalah faktor khusus. Kemudian selanjutnya adalah pengertian penawaran. Penawaran itu sendiri adalah jumlah barang dan jasa yang ditawarkan produsen kepada berbagai tingkat harga suatu waktu tertentu. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penawaran adalah 1, harga barang itu sendiri. Yang kedua adalah harga barang lain, misalnya barang pengganti, substitusi, dan barang pelengkap atau komplementer. Yang ketiga adalah teknologi. Yang keempat adalah harga input atau ongkos produksi. Yang kelima adalah tujuan perusahaan. Yang keenam adalah faktor khusus. Jumlah permintaan dan penawaran serta jenis barang yang ada di pasar saat ini dapat dijadikan dasar untuk mengetahui struktur pasar atas produk atau jasa tersebut. Adapun struktur pasar itu sendiri dapat dikelompokkan ke dalam 4 jenis, yaitu 1, pasar persaingan persempurna. Yang kedua adalah pasar persaingan monopolistik. Yang ketiga adalah pasar oligopoli. Yang keempat adalah pasar monopoli. Kemudian yang keempat ada segmentasi pasar, pasar sasaran, dan posisi pasar. Untuk pengertian dari 3 hal tersebut, yaitu 1, segmentasi pasar adalah dapat diartikan sebagai suatu kegiatan membagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda, yang mungkin memerlukan produk atau marketing mix yang berbeda. Kemudian yang kedua ada pasar sasaran adalah
mengevaluasi keaktifan setiap segmen, kemudian memilih dari salah satu segmen pasar atau yang lebih baik untuk dilayani. Kemudian yang ketiga, pengertian dari posisi pasar. Posisi pasar adalah menentukan posisi yang kompetitif untuk produk atas suatu pasar. Kemudian yang kelima adalah strategi bauran pemasaran atau yang biasa disebut dengan marketing mix. Marketing mix satu strategi produk, dua strategi harga, yang ketiga strategi lokasi dan distribusi, yang keempat adalah strategi promosi. Kemudian selanjutnya yang keenam adalah peramalan di masa yang akan datang. Peramalan merupakan pengetahuan dan seni untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan atau di masa yang akan datang pada saat sekarang. Secara umum, langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menyusun peramalan sebagai berikut, yaitu 1. Mengumpulkan data, 2. yaitu mengolah data, 3. menentukan metode peramalan, yang keempat adalah memproyeksikan data, yang kelima adalah mengambil keputusan. Jenis peramalan itu sendiri terbagi menjadi beberapa, yaitu 1. Jenisnya adalah deret waktu atau time series, terdiri dari 3 hal, yaitu metode smoothing, yang kedua adalah metode Boyd-Jenkins, yang ketiga adalah metode proyeksi tren dan regresi. Kemudian jenis yang kedua adalah jenis sebab akibat atau causal method, yang terdiri dari 1. metode regresi dan korelasi, yang kedua adalah metode input output, yang ketiga adalah metode ekonometri. Jadi seperti itu ringkasan yang ada di bab 2 untuk mata kuliah studi kelayakan bisnis. Untuk video kali ini saya kira cukupkan untuk sampai sini saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.